Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar As-Shiyam Ahkamun wa Adabun. Kita sudah berada di bagian kedua dari kitab ini dan kita sudah sampai ke hadis yang kelima tentang hadis-hadis seputar 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik, kita langsung membacakan hadisnya. Al-hadis al-khamis fi syai'in min sifatil jannah wa ahliha. Hadis yang kelima tentang sifat-sifat surga dan penghuninya. Ja'alallahu minhum. Saya di sini berdoa semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara penghuni surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihin. Aku telah menyiapkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan surga, wala uzunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin basyar, dan tidak pernah terlintas terbetik di hati manusia. Ya, kenikmatan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di betik manusia tentang kenikmatan tersebut. Sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Waqra'u in syi'tum. Nah, bacalah kalau kalian mau, kalau kalian ingin mau, kalau kalian ingin, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, maka setiap jiwa tidak akan mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yunin, berupa qurrati a'yun, penyejuk mata, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai dan dari amalan yang mereka lakukan ketika di dunia. Al-hadis Al-hadisu dalilun, hadis ini merupakan dalil alal jazail azim wan na'imil muqim allazi a'addallahu ta'ala li ibadihi salihin rahmatan bihim. Hadis ini merupakan dalil terhadap balasan yang agung, wan na'imil muqim, dan nikmat yang kekal, yang allazi a'addallahu, yang telah Allah siapkan, li ibadihi salihin, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, rahmatan bihim, sebagai rahmat bagi mereka. Wa jazaan ala a'malihim, dan juga sebagai balasan terhadap perbuatan amalan-amalan mereka ketika di dunia. Wa hadzal na'imu, dan nikmat ini, la ya'lamu husnahu, tidak ada seorang pun yang mengetahui kebaikannya, wa miqdarahu, ukurannya, illallah ta'ala, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim mengatakan, fata'ammal, maka perhatikanlah, renungkanlah, kaifa qabala ma akhfahu min qiyamil laili bil jazaa allazi akhfahu lahum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas, mengganti ma akhfahu min qiyamil lail, apa yang mereka sembunyikan dari sholat malam, bangun malam mereka yang mereka lakukan secara tersembunyi, bil jazai, dengan balasan allazi akhfahu lahum, yang telah Allah sembunyikan, Allah siapkan bagi mereka. Mimma la ta'lamu, sesuatu balasan yang tidak diketahui oleh jiwa, tidak oleh siapapun. Wa kaifa qabala khalqahum wa tirabahum ala madajihim, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengganti qabala khalqahum, gundah gulana dari mereka, wa tirabahum, dan juga kegelisahan mereka, wa tirabahum,
dan ittirab, ittirab, bagaimana mereka kebingungan, kegelisahan, kebimbangan mereka ala madajihim terhadap tempat-tempat tidur mereka. Hina yakumuna ila salatil lail, ketika mereka mendirikan salat malam. Allah gantikan bagaimana perasaan mereka yang resah, gundah. Sebenarnya mereka ingin tidur, tapi mereka tetap salat malam. Biqurratil ayun, dengan penyejuk mata fil jannah, dengan balasan berupa penyejuk yang bisa menyejukkan pandangan mereka fil jannah, di surga. Waqad warada fi dzikri sifatil jannah, dan sudah ada tentang penyebutan sifat-sifat surga, wa naimiha, dan surga dan kenikmatannya, wa sifati ahliha, dan sifat penghuninya, ayatun wa hadis kasiratun jiddan. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Telah warid, telah tetap, telah datang ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat surga dan kenikmatannya dan sifat-sifat para penghuninya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fiha tashtahihil anfus wa talazzul a'yun." Dan dalam surga, wa fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam surga ada hal-hal yang disukai, yang diinginkan oleh jiwa-jiwa, wa tazul a'yun, dan menyenangkan pandangan mata. Wa antum fiha khalidun, dan kalian semua kekal di dalam surga tersebut. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, anna lahum, bahwasanya bagi mereka, jannatin, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kullama ruziqu minha min samarat rizqan, setiap kali mereka diberikan rizki dari buah-buahan sebagai rizki terhadap mereka, qalu, mereka, haza, ini adalah allazi, yang telah ruzikna min qabl, diberikan rezeki yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan semua yang mereka, wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di dalam surga tersebut ada pasangan-pasangan yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu zumratin talijul jannah, kelompok pertama yang masuk ke dalam surga, suratuhum ala suratil qamar, rupa mereka, bentuk mereka, fisik mereka seperti suratul qamar lailatul badri, rembulan di malam bulan purnama. La yabsukuna fiha, mereka tidak buang daha, wala yamtahitun, tidak buang ingus, wala yataghawwatun, tidak buang BAB, tidak BAB. Aniyatuhum fiha zahab, dan bejana-bejana mereka, tempat-tempat makan mereka di dalam surga dari az-zahab, dari emas. Amsyatuhum minaz zahab wal fiddah, sisir-sisir mereka dari emas dan perak. Wa majamiruhum al-aluwah, dan apa namanya, dupa, tempat mereka meletakkan bukhur, apa namanya, semacam wangi-wangian, wajah miruhum al-aluwa, selalu senantiasa wangi. Warashhuhumul misk, dan keringat mereka adalah keringat mereka itu wanginya seperti keringat, baunya wangi minyak misik, minyak kasturi. Jadi tidak mengeluarkan kotoran, tidak apa namanya, tidak mengeluarkan ingus, tidak mengeluarkan dahak. Kalaupun mereka berkeringat-keringat, mereka wanginya seperti minyak kasturi. Walikulli wahidin minhum zaujatan, dan setiap penghuni surga mereka memiliki dua istri, zaujatan.
yuramuhu syauqihima min wara'il lahmi minal husni. Nampak tulang sumsum, isi syauqihima betisnya min wara'il lahm, dari balik dagingnya minal husni, karena sangat sangat indahnya. La ikhtilafa bainahum wala tabaghata wala tabaghudha. Tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak ada kebencian, saling kebencian. Tubuhum qalbu rajulin wahid, hati mereka semua satu, satu hati. Yusabbihuna Allah bukrata wa asiyah. Dan mereka semua bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Wa afdalu ma yunalu fil jannah, dan nikmat yang paling afdol yang bisa didapatkan dalam surga adalah ru'yatullah ta'ala, malah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada min hadisi Jarir radhiyallahu anhu, dan telah datang penjelasan dari dalam hadisnya Jarir radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, kunna, dahulu kami in Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nazara ila qamari lailata yakni al-badr. Kemudian beliau melihat kepada bulan, yaitu pada malam bulan purnama. Faqala, lalu beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian memandang bulan ini, bulan purnama ini. La tudammuna fi ru'yati, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika memandangnya. La tudammuna fi ru'yati fa inna istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulai syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Kemudian beliau memberikan sebuah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'tum, kalau kalian mampu, alla tughlabu, untuk tidak dikalahkan, artinya tidak sampai terkalahkan, tidak meninggalkan, ala salatin, terhadap salat, qabla tulai syams, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya, faf'alu, maka lakukanlah. Artinya ini adalah sebuah perintah dari Nabi SAW agar kita tidak meninggalkan salat sebelum terbit matahari, itu salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan salat sebelum terbenam matahari, itu salat asar. Maka kata Rasulullah, faf'alu, maka lakukanlah, karena balasannya adalah surga. Summa qara'a, kemudian Nabi SAW bersabda, membaca wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu qabla, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Inna na'imal jannah yafukul wasf. Sesungguhnya kenikmatan surga itu melampaui sifat yang ada, sifat yang diberikan. Wa yaksuru dunahul khayal, dan khayalan tidak mampu untuk, tidak sanggup untuk menjangkaunya. Wahiyya jadiratun bi an ya'mala lahal amilun, dan surga tersebut sangat pantas bi an ya'mala lahal amilun, agar para orang-orang yang beramal, mereka benar-benar mencurahkan amalan mereka untuk mendapatkan surga tersebut. Wa yatanafasu fihal mutanafisun, dan orang-orang yang berlomba, mereka bersaing mendapatkan surga. Wa hazihi halus salaf, dan inilah kondisi as-salih, salafus salih kita dahulu, min hazil ummah, dari umat ini. Summa ja'a ba'dahum, kemudian datang generasi setelah mereka, qaumun, sekelompok kaum, akasu al-amr, mereka justru bersikap kebalikannya. Fasara tanafusahum, lalu jadilah tanafusuhum, perlombaan mereka, fid dunya, untuk mendapatkan dunia, wajami hatab, dan mengumpulkan. Jadilah sekelompok kaum setelah datangnya para salaf, kaum yang mereka mengumpulkan dunia dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan sisa-sisanya, peninggalannya, rongsokannya, sisa. Qala Al-Hasan Al-Basri mengatakan, iza ra'aitan nas, kalau kalian melihat manusia fi khairin, berada dalam kebaikan, fanafisum fi, maka lampaui dia dalam kebaikan tersebut. Saingi dia dalam hal tersebut. Jangan sampai ketika ada orang melakukan kebaikan, kita tidak berusaha untuk mengalahkannya. Kalahkan. Wa iza ra'aitahum fi halakati, kalau kalian melihat mereka dalam
eee, dalam kebinasaan, tidak berada dalam kebaikan, fazarhum, maka berhati-hatilah dengan mereka, wa makhtaru, janganlah kalian pilih mereka. Fa'ala muslim, maka bagi seorang muslim an yarghaba fima indallahi min hadzin na'imil mukim. Hendaknya seorang muslim an yarghaba, benar-benar sungguh-sungguh fima, mencintai, menginginkan fima indallah, apa yang nikmat-nikmat yang abadi yang berada di sisi Allah, wa an muddat hayatihi, dan hendaknya dia bersungguh-sungguh sepanjang hidupnya fil a'mali shalihat, untuk mengerjakan amalan saleh, wa tahqiqi, dan merealisasikan awsafi ahli jannah, menerapkan sifat-sifat penghuni surga allati zakarahullahu ta'ala fi kitabih al-karim, yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya yang mulia, wa bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah dijelaskan dan Rasulullah SAW telah menjelaskannya juga, minal iman, berupa keimanan, billahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bi kulli ma yuhibbu ma yajibul imanu bih, dan semua hal-hal yang wajib untuk diimani yang berkaitan dengan hal tersebut, wa mulazamati taqwa wal istiqamah, dan senantiasa bertakwa, wal istiqamah, dan istiqamah ala taatillah, dalam ketaatan kepada Allah, wal hirs ala nawafilil ibadat, dan berusaha, bersemangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah nawafil, wat tahalluqi bil ahlakis al fadilah, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, minal ihsan, bersikap ihsan, berbuat kebaikan, wal memaafkan, wa kazmil ghais, menahan marah, wal bu'di anil lagwi, jauh dari perbuatan sia-sia, wa majalisiz zur, dan majelis-majelis, apa namanya, kelompok-kelompok, apa namanya, majelis-majelis dusta, entah itu obrolan, teman-teman duduk, teman nongkrong, dan sebagainya, yang semua berisi dengan pembicaraan-pembicaraan dusta. Wa hifdzil farj, menjaga kemaluan, amma haramallahu ta'ala, dari hal-hal yang Allah haramkan, tidak berbuat zina, wa ghairi zalika, dan yang selainnya. Wallahu a'lam. Allahumma ya akramal akramin, wa arhamar rahimin, wa wahai zat yang paling mulia, zat yang paling penyayang di antara para penyayang, nas'aluka antarzuqana al-khulda fi jannatika. Kami mohon kepadamu rezeki, agar engkau memberikan rezeki kepada kami untuk bisa hidup abadi di surgamu. Wa antuhilla alaina fiha ridwanak, dan agar engkau uh, halalkan bagi kami fiha, di dalam surga tersebut, dengan keriduanmu. Wa antarzuqana lazatan nazari ila wajhikal karim, dan agar engkau memberikan rezeki kepada kami kelezatan untuk memandang wajahmu ya Allah yang mulia. Waghfir lahumma lana wa liwalidayna wa lijami'il muslimin, dan ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dan kaum muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.